Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 2020 02080443 dari Prodi Manajemen Malang 2020. TS Teknik Berlamalan. Dosen Ibu Titi Haryanti, SEMSI dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Berikut saya akan membahas tentang teknik regresi, kesalahan baku estimasi, koefisien, determinans, serta korelasi. Yang pertama yaitu regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana tujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variable. Variabel yang mempengaruhi disebut dengan berbagai istilah: variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel explanator, atau variabel X karena dalam grafik sering digambar sebagai absis atau sumbu X. Variabel yang dipengaruhi dikenal sebagai variabel dependent, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random. Namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang luas pemakaiannya. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut: Y sama dengan A tambah Bx. Keterangan Y adalah variabel dependent atau variabel terikat. Untuk X yaitu variabel independent atau variabel bebas. A adalah konstanta nilai dari Y apabila X sama dengan 0. Yang B adalah koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Dan selanjutnya itu adalah kesalahan baku estimasi, merupakan merupakan satuan yang digunakan untuk menentukan besarnya tingkat penyimpangan dari persamaan yang terbentuk dengan nilai senyatanya. Semakin tinggi kesalahan baku estimasi, maka semakin lemah persamaan regresi tersebut untuk digunakan sebagai alat proyeksi. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi atau disebut R. Sebagai contoh, jika nilai R adalah sebesar 0,80, maka koefisien determinasi sama dengan R square adalah sebesar 0,80 kali 0,80 sama dengan 0,84. Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 64,0%. Berarti terdapat 36% atau 100% dikurangi 64% varians variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lainnya. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak bahwa nilai R square adalah antara 0 sampai dengan 1. Berikut adalah bagian dari model summary seperti yang digambarkan tersebut. Penggunaan R square atau R kuadrat sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias karena jika ingin memperoleh model dengan
bahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat. Tidak tergantung apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau tidak. Selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Korelasi ini biasa dilambangkan dengan huruf R kecil yang nilainya berada di rentang -1 sampai +1. Secara lebih detail, untuk melihat interpretasi korelasi antara dua variabel berikut ini kriteria hasil perhitungan mengutip dari Sarwono 2006. 0 sama dengan tidak ada korelasi antara dua variabel. Lebih dari 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah. Lebih dari 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup. Lebih dari 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat. Lebih dari 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat. 1 sama dengan korelasi hubungan sempurna positif. Kalau -1 korelasi hubungan sempurna negatif. Jadi secara keseluruhan penafsiran hasil korelasi melihat pada 3 hal, yakni kekuatan hubungan dua variabel,